Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Halo Kak Ayu. Iya Kak Silvi, silahkan duduk. Oke, terima kasih. Iya, senyamannya ya. Oke Kak, siap. Oke. Bener kan Kak Silvi? Iya, betul. Kita kan dulu Oke. pernah satu organisasi. Iya, makanya itu kan kita dulu satu kegiatan, tapi sekarang udah jarang banget ketemu. Soalnya sekarang juga kegiatannya kita udah mencar gitu loh, udah Iya. banyak sendiri-sendiri. Iya, udah beda. Terus saya lihat juga kalau biasanya Kak Silvi di sosial media tuh kegiatannya ini, aduh keren banget. Aduh, capeknya juga ada. Capeknya tetap ada ya. Capeknya juga ada Oke. sih. Gimana nih kabarnya Kak Silvi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sela-sela aktivitas yang begitu padat nih, biasanya capek apa? Iya sih Kak. Sehatnya itu ya kalau gini kelihatan sehat ya, cuma kadang kayak ngerasa gimana ya, badan tuh kadang pegel gitu-gitu dengan banyaknya kegiatan yang ada. Oke. Gitu sih. Kalau saya ya Kak Silvi, biasanya tuh kalau emang pas ada kegiatan yang bener-bener banyak tuh, saya tuh biasanya jaga asupan air putih, terus tidur di bawah jam 12 malam, terus sama minum vitamin C. Soalnya kan kita sendiri yang tahu kondisi tubuh kita kan. Saya dulu tuh pernah paksain, terus nggak peduliin kesehatan, akhirnya tubuh mah kita yang rugi. Iya sih Kak, cuma tuh kadang gini ya, minum air putih pun tuh jujur ya aku kurang gitu loh. Terus masalah tidur harus di bawah jam 12 itu juga rasanya kayak wah masih banyak deadline, jadi tuh mesti tidurnya di atas jam 12 gitu. Jadi Iya itu sih kendalanya. Iya, saya juga menyadari itu Kak. Maksudnya pelajar itu biasanya memang ya intinya tuh cuma dikejar deadline. Iya betul sekali. Terus ya pandai-pandai kita aja ya ngatur waktu gitu ya. Iya. Gitu deh. Oke, gimana nih kuliah? Aman? Alhamdulillah kalau kuliah sampai sekarang masih aman sih, belum yang gimana-gimana. Cuman itu kegiatan yang di luar kuliah itu yang semakin banyak gitu ya, kayak udah ngejadwalin buat hari ini, oh ternyata kosong nih gitu kan. Terus tiba-tiba waktu hari H misal udah dijadwalin kosong tuh pengen, ya namanya orang ya juga pengen me time lah zaman sekarang. Iya gitu. betul. Pengen olahraga, terus pengen apa, tidur seharian gitu kan di kos. Cuman tiba-tiba tuh ada aja kayak tiba-tiba ada yang ngecat buat kumpul ini itu, jadi nggak jadi deh buat tidur itu tadi untuk melakukan hal-hal yang dikatakan weekend. Ada gitu sih. Iya. Walaupun kuliahnya aman Kuliah aman tapi kegiatan di luar kuliah malah yang sibuk lebih banget. sibuk gitu daripada Oke. Kan Kak Silvi ini mahasiswa prodi PGSD ya. Nah, selain kuliah di prodi PGSD tuh ikut kegiatan apa aja sih selain yang kita dulu satu organisasi ya? Oke. Itu yang lainnya apa aja? Aku coba itu sih Kak, lebih ke ikut UKM itu UKM ilmiah lah gitu. Terus juga apa namanya, banyak di dalam UKM juga ada beberapa proker yang harus diselesaikan gitu. Jadi ya itu tadi apa namanya, waktunya itu kesita buat proker kayak kegiatannya tuh dikejar deadline ke proker begitu. Rapat yang sore, yang siang, yang malam gitu. Jadi, Ya, 3 kali sehari. ya kadang ya kayak gitu Kak. Iya, Ya, itu sih. mahasiswa apa namanya kura-kura ya? Iya, kuliah Rapat. tapi capeknya pasti ada. Iya. Saya mengerti sih kalau capek itu pasti ada. Setiap orang juga pasti punya ada sisi capeknya. Iya. Kemarin tuh saya dengar nih katanya sempat juara juga. Selamat ya Kak Silvi. Iya, terima kasih. Aku mau tahu dong itu gimana juara lomba apa sih? Kemarin itu terakhir di Bali ya Kak, itu ikut lomba esai. Wow, sampai di Bali. Iya. Keren. Alhamdulillahnya itu sih. Cuman dia itu Kak sebelum berangkat juga kayak maju mundur gitu loh Kak. Maju nggak ya? Nanti kalau maju kayak saingannya juga dari seluruh Indonesia kan, berat juga. Terus kalau mundur juga kita nggak tahu ya hoki kita itu di mana gitu. Betul sekali. Terus ya itu sih, maju mundur masih ragu, tapi akhirnya diputuskan untuk maju aja deh gitu. Dan ternyata juara. Iya, alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah.
Selamat ya Kak Terima Silvi. kasih. Nah, ini kan kita udah lama nggak ketemu, tiba-tiba Kak Silvi hubungin mau ketemu nih gitu. Betul Ini sekali, Kak. kira-kira gimana nih? Apakah mau cerita atau kangen pengen ketemu sama saya, atau ada maaf nih, apa ada sesuatu yang mungkin mengganggu aktivitas Kak Silvi akhir-akhir ini? Kak, sebenarnya ya selain kangen ya kita juga udah lama nggak ketemu. Iya. Tapi ada sesuatu yang pengen saya ceritakan di sini. Pengen ya walaupun setidaknya apa yang menjadi keluh kesah saya selama ini bisa didengar lah oleh Kak Anggun, atau mungkin nanti bisa dikasih saran atau masukan gitu dari Kak Anggun gitu ya. Eh, itu sih Kak. Oke, berarti di sini nanti kita sesi konseling ya. Eh, Kak Silvi, ini tenang aja. Sebelumnya saya sampaikan, sebelum kita mulai konseling ini, saya mau bilang sama Kak Silvi, nanti selama Kak Silvi mengungkapkan atau menyampaikan cerita Kak Silvi, ataupun unek-unek Kak Silvi, atau apapun itu, nanti silakan dengan terbuka saja. Tidak perlu banyak yang ditutup-tutupi atau ragu, intinya ya. Nggak apa-apa, ngobrol nyaman, ngobrol santai aja, karena di sini nanti saya pasti menjaga rahasia Kak Silvi. Jadi memang sudah tugas saya sebagai konselor, jadi saya harus menjaga kerahasiaan ini. Jadi nanti Kak Silvi udah nggak perlu lagi takut. Kan kadang biasanya kalau aku mau cerita tapi takut nanti dibocorin ke sana ke sini gitu. Betul. Iya, ada pikiran kayak Iya. gitu. Soalnya rata-rata orang yang mau cerita tuh ragu karena itu, takut. Nah, nanti Kak Silvi tidak perlu takut. Dan juga nanti kita sesi konselingnya mungkin kurang lebih 30 menitan lebih lah ya. Soalnya nanti juga habis ini saya ada ke acara lain. Sama saya Oh juga ya? ada kegiatan yang harus diselesaikan setelah ini. Waduh, masih sibuk aja ya. Iya, betul. Karena ini tadi tak sempetin gitu loh Kak, buat ketemu Kak Anggun dulu buat sesi ini. Oke. Gimana Kak Silvi, kira-kira cukup ya segitu waktunya? Cukup. Dan juga santai aja, terbuka aja. Oke. Silakan Kak Silvi, boleh cerita dari yang paling mudah dulu, boleh dari yang paling gampang diomongin lah, silakan. Jadi ini Kak, kan seperti yang Kakak tahu ya, tadi itu kan saya tuh selain di kegiatan kuliah juga ada beberapa UKM yang saya ikuti gitu. Dan untuk memanage waktunya itu saya masih kurang gitu. Kadang tuh kayak merasa kok apa ya namanya, waktu itu kok cepet banget gitu jalannya, padahal kan kita itu di sini kayak apa ya, pengen lah ada waktu sebentar buat ngopi-ngopi dulu atau mungkin istirahat dulu di kos gitu. Cuman tuh kayak apa, memanage waktunya tuh susah, kayak baru sampai di kegiatan, misal udah selesai di kegiatan yang satu itu baru rehat beberapa menit, itu kayak udah apa, ada aja kegiatan yang lain. Jadi tuh kayak misal apa, untuk me time sendiri itu kurang gitu. Terus kayak mau apa namanya, ini merasa ragu juga kadang kalau keburu deadline gitu kan. Cuma merasa aku bisa nggak ya nyelesain deadline ini, aku bisa nggak ya besok apa namanya, apa yang menjadi deadlineku ini tuh nanti dapat terlaksana dengan baik gitu, atau mungkin malah mengecewakan orang, atau mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi orang kayak gitu. Jadi itu kayak mengganggu banget sih Kak menurutku. Selain aku juga butuh waktu yang banyak, juga aku tuh ini ya, dengan kurangnya waktuku itu tadi untuk diri sendiri, juga kadang ada kepikiran kayak hal-hal yang harusnya nggak dipikirin ya Kak. Oke. Tapi kadang itu kayak merasa kok apa ya, orang-orang tuh kayak bisa gitu, orang tuh bisa perfect di depan orang lain, terus kayak mereka tuh gimana ya jalannya, padahal mereka juga mungkin waktunya lebih sedikit daripada aku gitu. Kadang tuh muncul pikiran-pikiran seperti itu. Terus eh, kayak pas keesokan harinya itu kadang, ini bener gak ya yang aku kerjain, ini bener gak ya sesuai yang ada orang minta itu, sesuai gak ya menurut mereka gitu. Terus kadang kayak apa namanya, takut dimarahin juga gitu-gitu Iya, kan. Kalau iya. misal salah ya kita nggak tahu ya, kayak orang itu waktu dia
bad mood atau mungkin dia lagi seneng itu kan kita nggak tahu ya kak. Siapa tahu waktu kita ngasih walaupun itu bener pun kalau kondisi hatinya mereka itu yang kita kasih tugas itu tadi kayak kurang seneng atau lagi ada masalah atau apa itu, jadi kan kita juga yang kena imbasnya, jadi merasa kayak apa yang kita kerjakan itu salah gitu kan. Terus kadang tuh ada pikiran kayak gitu, terus kadang juga takut kalau tanggung jawabku nggak terlaksana dengan baik atau pelakukan tanggung jawabku dengan yang sebisaku gitu kan. Kayak misal aku dikasih tanggung jawab buat apa namanya eh, membuka acara atau apa gitu-gitu, itu kayak aku bisa nggak ya memenuhi tanggung jawab ini kayak gitu, kayak apa ya, itu sih yang menjadi apa sih yang menjadi pikiranku saat ini gitu, yang mengganggu sekali. Dan keraguan-keraguan itu membuatku kayak apa aku berhenti aja ya kayak gitu loh, maksudnya mengakhiri dengan apa ini loh, kegiatan-kegiatan yang menurutku menguras energi kayak gitu tuh aku hilangkan aja semuanya gitu. Jadi aku fokus ke kuliahnya aja. Jadi kan kayak kalau dipikir ya, kan kuliah aja, kuliah terus kalau udah nggak ada acara di kuliah atau nggak ada kelas juga langsung pulang ke kos gitu kan. Tapi kalau ada acara-acara lain itu kan mesti pulang ke kos, belum tentu nanti langsung pulang, pasti ada kumpul dulu atau rapat dulu atau gimana. Itu sih kadang ada pikiran buat apa nggak usah aja ya kayak gitu, kayak udahlah berhenti aja dari semuanya, fokus aja kuliah gitu. Kadang tuh ada pikiran kayak gitu kak. Terus aku bingung nih sekarang kayak baiknya gimana ya menghilangkan pikiran-pikiran yang kayak gitu. Terus apa juga tanggung jawab itu juga bisa terlaksana dengan baik. Terus kayak nggak usah terlalu memperdulikan omongan-omongan orang itu sih. Kadang juga merasa kayak obrolan omongan-omongan orang yang mungkin sebagian orang itu nggak merasa apa ya omongan itu menyakiti orang lain, tapi kadang omongan orang lain itu yang membuat kita kayak pas hati kita lagi nggak enak atau gimana itu malah sampai ke bawah gitu kak. Itu sih mungkin keraguan-keraguanku yang perlu aku hilangkan, atau lebih baik emang dikurangin aja itu semua apa kegiatan-kegiatan yang mengganggu gitu, atau mungkin itu dari pikiranku sendiri. Oke, baik. Jadi dari banyaknya aktivitas Kak Silvi, kesibukan Kak Silvi, dan hebatnya Kak Silvi selama ini kita melihat ya, ternyata Kak Silvi juga menyimpan pikiran-pikiran itu ya, pikiran-pikiran keraguan-keraguan itu ya. Betul kan. Oke. Jadi intinya nih Kak Silvi itu merasa ada pikiran-pikiran yang mengganggu sehingga menjadikan Kak Silvi itu ragu, terus kadang juga omongan orang ke bawah gitu ya. Terus merasa takut kalau nggak beres pekerjaannya atau deadline-nya nggak kekejar, terus nanti ada yang marah gitu. Betul sekali. Oke. Sejak kapan Kak Silvi merasa ada pikiran-pikiran seperti ini? 2 minggu yang lalu sih kak, mulai kayak ada pikiran-pikiran itu. Soalnya dari sebelum-sebelumnya juga kayak ya udahlah masih kuat gitu, berusaha untuk meyakinkan diri ya. Tapi sejak 2 minggu yang lalu tuh kayak merasa udah apa ya gitu, kayak udahlah nggak usah diterusin gitu-gitu sih yang menjadi beban sekarang. Oke, berarti sudah 2 minggu ya? Iya. Biasanya Kak Silvi kalau pikiran itu muncul atau lagi kepikiran seperti itu, paling sering itu pas kapan? Malam sih kak, Malam. waktu mau tidur gitu-gitu kan, itu sering kepikiran. Kalau pagi sih itu ya kayak ketemu orang banyak, jadi kayak nggak terlalu memikirkan gitu. Kalau udah malam itu udah di kos sendiri, posisinya itu pasti ada mau tidur tuh kayak apa ya namanya, overthinking ya, overthinking sendiri gitu loh. Jadi itu sih. Overthinking ya? Oke. Biasanya tuh kan pikiran itu menyerangnya pas mau tidur nih. Kalau boleh tahu itu setiap hari atau enggak, atau mungkin 2 hari sekali kepikiran, atau kadang nggak kepikiran sama sekali? Hampir tiap hari gitu, kayak
Tapi kalau misal udah capek nih, udah capek dari kegiatan luar, pasti kan sampai kos tuh ngantuk ya bawahnya. Iya. Itu bisa tuh langsung tidur gitu Kak. Cuma kalau masih jam 6 jam 7 udah di kos, jam 6 jam 7 jam malam itu udah di kos. Itu kan ada waktu ya, maksudnya jam 8 9 10 11 12 itu masih ada waktu panjang. Itu biasanya kadang kepikiran gitu Kak. Masih ada kepikiran kayak itu tadi. Iya. Ketika Kak Silvi kepikiran hal-hal seperti itu atau muncul pikiran-pikiran seperti itu, apakah berdampak pada kondisi fisik Kak Silvi? Iya sih Kak, kadang sering sakit juga. Maksudnya dengan pikiran-pikiran itu ternyata tidak hanya di pikiran kita yang kena gitu, Iya. tapi juga fisik kita juga kadang kena, kadang yang sering sakit, kadang nggak kenapa-kenapa ya tiba-tiba tumbang gitu-gitu sih. Iya, berarti ngefek ke fisik jadi mudah Iya sakit. gitu sih. Ya memang karena orang tuh biasanya kalau banyak pikiran ya Kak Silvi malah jadi imunitasnya tuh melemah Betul gitu. sekali. Kak Silvi, kalau saya boleh bertanya nih, apakah Kak Silvi sudah sempat menceritakan ini ke teman-teman atau saudara, keluarga? Jadi gini Kak, keluarga saya itu mayoritas bekerja ya. Iya. Jadi tuh saya nggak berani lah cerita ke mereka, soalnya kan mereka udah kerja tuh. Maksudnya apa ya namanya, udah capek sendiri lah. Oh iya. Terus tak ketambahan saya ceritakan ya takutnya malah mengganggu atau gimana. Terus kalau teman-teman itu ya kita kumpul tapi itu kita membahas kegiatan, pasti pasti tuh bahasnya kegiatan. Hampir nggak tahu ya kondisi teman-teman sendiri itu kayak gimana, tapi se apa selihatnya saya Iya. di teman-teman itu mereka enjoy aja untuk menghadapi runyamnya kegiatan-kegiatan ini. Cuma saya nggak berani bertanya ya Kak, karena kalau setiap kita ketemu juga bahasnya itu kegiatan ini kegiatan mau dibawa kemana, ini kegiatan mau kapan gitu. Jadi makanya saya tadi kesini karena Oke. itu tadi belum ada tempat untuk cerita. Iya, berarti memang belum cerita ke siapa-siapa ya, dan Belum. Kak Silvi juga jadi nggak tahu sebenarnya teman-teman juga merasakan hal yang aku rasain nggak sih gitu Iya, ya. kadang ada kepikiran gitu, cuma kayak makanya tuh jangan-jangan aku sendiri ya kayak gini kayak Iya, gitu, jadi cuma sendiri sih makanya. Iya. Kalau Kak Silvi nih ikut kegiatan ini ya, dari banyaknya aktivitas UKM ini, terus kegiatan ini itu, proker ini itu ya, Iya. sebenarnya itu keinginan diri Kak Silvi sendiri atau bagaimana? Soalnya dulu tuh awal-awal kan sebenarnya nggak mau ikut ya Kak UKM kan kayak gitu, atau apa ya udah status kuliah aja, apa kuliah pulang gitu ya. Iya. Terus adalah temen ngajakin gitu buat ikut UKM ini, tapi saya lihatnya juga menarik gitu, kayak ya ini aku cari kayak gitu loh. Oke. Ini yang aku cari. Iya. Tapi gimana ya, dulu udah pernah berpikir kayak kuat nggak ya misal aku harus kuliah tapi aku harus juga membagi waktu dengan UKM gitu, kuat nggak ya. Tapi ya udahlah aku coba aja dengan tawaran teman itu tadi kan, awalnya tuh itu Kak. Terus lama kelamaan juga kayak aku di situ juga enjoy gitu ya, merasa enjoy sendiri. Jadi emang awalnya dari ajakan teman, tapi akhirnya aku merasa enjoy sendiri di UKM tersebut. Oke, enjoy. Ini ada kata enjoy, berarti sebenarnya Kak Silvi itu menikmati lah ya. Sebenarnya Kak Silvi itu hebat, maksudnya masih mau berjuang dan mau bertahan di kegiatan ini. Iya, karena bukan semata-mata capek, tapi bisa menikmati sebenarnya. Mungkin dari time management aja yang mungkin bisa diatur lagi gitu, biar tertata. Terus Kak Silvi bisa aktivitasnya tuh antara kuliah sama kegiatan tuh balance, jadinya nggak ada lah kayak kepikiran overthinking dan lain-lain. Kan kalau misalnya kita hidupnya seimbang nih, nggak yang terlalu gimana kan, insya Allah pasti aman lah ya, insya Allah Insya Allah. aman. Nah, kalau Kak Silvi sendiri sudah pernah belum mencoba atau upaya apa yang sudah pernah Kak Silvi lakukan untuk gimana caranya biar nggak kepikiran itu lagi atau keluar dari zona overthinking dan lain-lain itu? Biasanya saya tuh kayak zikir sih Kak, kayak zikir supaya ya, tapi setelah zikir tuh ya tenang gitu ya, udah nggak kepikiran lagi, udah bisa biasa lagi gitu. Cuman tuh kadang
kalau beberapa hari itu kayak muncul lagi gitu sih. Oke, bagus. Ini saya apresiasi nih Kak Silvi. Maksudnya ada upaya yang dilakukan. Kan memang semua agama tuh pasti adalah cara yang diajarkan untuk bagaimana biar umatnya, hambanya itu tenang ya kan, Iya. hatinya. Ya, itu bisa Kak Silvi lakukan setiap hari. Maksudnya untuk mengurangi kecemasan lah, biar nggak terlalu gelisah gitu. Oke, Kak Silvi sekarang nih apa nih yang menjadi tujuan Kak Silvi? Maksudnya apa yang ingin Kak Silvi capai nih setelah sesi konseling ini? Apa yang Kak Silvi inginkan? Lebih ke ini sih Kak, itu tadi sih time manajemennya, terus menghilangkan pikiran-pikiran buruk ya, Ya. menghilangkan keraguan-keraguan dalam diri sendiri, supaya saya itu kayak lebih tenang gitu loh menghadapi hari-hari esok hari yang mungkin eh, lebih apa ya, ini lebih sulit daripada hari ini gitu loh. Oke. Itu sih lebih ke menghindari keraguan diri sendiri, lebih meyakinkan diri sendiri kalau apa yang dijalani sekarang ini tuh udah betul gitu, udah jalan yang paling betul gitu. Oke, berarti kita sekarang ini fokusnya untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang bikin ragu, bikin overthinking, cemas, terus kita melakukan aktivitas di setiap harinya tuh yakin gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang saya tanya ke Kak Silvi nih. Kak Silvi sadar nggak selama ini kalau sebenarnya yang Kak Silvi pikirkan, apa yang menjadi beban Kak Silvi atau pikiran-pikiran yang datang ke Kak Silvi itu sebenarnya pikiran-pikiran yang kurang baik, kurang tepat. Iya Kak, saya sadar sih sebenarnya kayak overthinking itu kan ya juga nggak perlu ya, meragukan diri sendiri juga nggak perlu gitu. Saya sadar sih Kak akan hal itu. Cuman ya itu rasa sadar saya itu kadang tertutup dengan rasa overthinking yang nggak jelas itu tadi. Iya. Atau rasa ragu diri saya sendiri itu sih. Ya, jadi sebenarnya Kak Silvi sadar lah ya. Sadar. Oke. Kak Silvi, apakah mengetahui konsekuensi apa atau dampak apa kira-kira kalau Kak Silvi terus-terusan berpikir seperti itu? Dampaknya mungkin lebih ke tadi sih Kak, fisiknya jadi mudah sakit, terus kalau malam kan itu tadi overthinking. Iya. Terus itu kan ya juga apa ya, kurang tidur itu kan juga mempengaruhi kesehatan tubuh. Terus nggak nyaman di hati sih, lebih kayak kalau kamu nggak yakin, kalau kamu nggak yakin, kalau kamu ragu, itu pasti menjadi pikiran gitu, terus di hati juga nggak nyaman gitu sih. Kak Silvi udah tahu kan konsekuensinya. Nah, kalau tahu konsekuensinya seperti ini, apakah masih mau terus-terusan mikir kayak gitu? Enggak sih. Jangan, pengennya jangan lah ya, Iya. nyaman aja hidupnya, nggak usah Betul. kepikiran itu ya. Nah ini saya juga pengen tanya nih soal kegiatan Kak Silvi. Sebenarnya dari banyaknya kegiatan Kak Silvi itu, Kak Silvi dapat hal positif nggak sih? Ada sih Kak, soalnya kan dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu alhamdulillahnya ya sampai sekarang juga berbuah hasil. Kayak kemarin juga ikut bisa gitu kan, alhamdulillah tuh juara gitu. Terus banyak teman-teman saya itu kayak katanya terinspirasi, padahal saya sendiri itu nggak terinspirasi sama diri sendiri kayak gitu. Tapi benar, saya juga terinspirasi sama Kak Silvi loh. Ya itu sih, teman-teman katanya gitu. Terus banyak juga kayak kadang podcast dari Prodi atau apa itu manggil saya. Wow. Gitu. Jadi itu sih kata teman-teman ya. Cuma kadang tuh kayak apa sih yang mereka inspirasi dari aku kayak gitu sih lebih itu. Itu sudah bisa jadi bahan untuk Kak Silvi support diri sebenarnya. Wah, ternyata aku sudah sampai di titik ini dengan banyaknya prestasiku seperti ini, banyak orang yang terinspirasi dari aku. Gak layak kalau aku mikir kayak gitu. Jadi itu udah jadi ini ya, udah jadi pecutan buat diri sebenarnya. Apa sih mikir kayak gitu, gak perlu, aku tuh udah bisa sampai di titik ini gitu. Kak Silvi sadar gak? Sadar sih. Sekarang sadar. Sekarang sudah sadar, alhamdulillah. Iya kan? Iya. Banyakin untuk ini, bersyukur. Dari diri saya juga seperti itu, banyak bersyukur. Diri Kak Silvi juga seperti itu. Jadi Kak Silvi menginspirasi banyak orang. Ya saya harap
pikiran-pikiran buruk itu tidak mengganggu, karena dari pikiran buruk itu nanti malah ngefek ke kegiatan kan. Iya. Kalau mikirnya positif, insya Allah tetap positif gitu. Nah, sekarang Kak Silvi sebenarnya masih kuat nggak untuk melanjutkan aktivitas Kak Silvi, kegiatan lain-lain itu? Kalau dibilang masih kuat, alhamdulillah sampai sekarang masih kuat sih Kak buat ngejalanin ini gitu. Apalagi kan ini udah mau semester akhir ya, jadi tuh kayak udahlah dipuas-puasin gitu. Soalnya nanti kalau udah selesai ya di sininya itu kayak ya mau apa gitu, pasti ya kerja gitu, kayak kumpul temen itu juga pasti akan jarang gitu. Iya. Masih kuat. Oke, berarti ini beneran masih kuat ya? Masih. Nah, kalau masih kuat, berarti ini kan Kak Silvi yang tahu kemampuan diri Kak Silvi. Kalau memang masih kuat itu dilanjut tidak apa-apa. Tapi kalau memang udah bener-bener capek nih di titik lelah yang bener-bener lelah, mungkin kalau dari saya dilepas salah satu itu sebenarnya nggak masalah, karena kehidupan Kak Silvi itu kan bukan semata-mata kegiatan-kegiatan Iya, itu, betul. tapi ada kuliah, ada bersama keluarga, dan Iya. lain-lain. Tapi ini beneran masih sanggup kan? Masih. Kalau Kak Silvi masih sanggup, ini saya apresiasi banget ya, ternyata Kak Silvi kuat loh fisiknya. Iya. Fisik dan mental kuat. Amin ya Allah. Kalau memang masih sanggup, ini apa yang harus dipikirkan nih kalau masih sanggup? Harusnya tuh mikirin apa? Harusnya ya mikirin, buanglah pikiran-pikiran yang nggak baik itu. Nah, Percaya bahwa apa yang kita kerjakan sekarang itu pasti membuahkan hasil. Terus jangan meragukan diri sendiri. Kalau kamu nggak bisa untuk melaju lebih baik, itu pasti keraguan-keraguan itu pasti akan muncul terus. Iya, bagus. Jangan berdiri di atas keraguan sendiri. Wah, keren banget Kak Silvi. Ini malah saya yang dapat quotes dari Kak Silvi ya. Iya, tapi ya itu tadi ya tetap merasa. Iya, saya memahami betul. Oke, sekarang gini Kak Silvi. Saya ingin Kak Silvi belajar dan mempraktekkan wicara diri atau self talk. Jadi di sini nanti silahkan Kak Silvi ucapkan pesan-pesan baik untuk diri Kak Silvi, merubah gaya bahasa Kak Silvi. Ini contohnya seperti ini. Kalau biasanya pikiran Kak Silvi mengatakan, wah sulit, aku gak bisa, atau wah ini kalau gak beres ini aku bakalan kena marah, dan lain-lain, pokoknya pikiran buruk yang berkecamuk itu kan, coba diganti dengan ini akan terasa lebih nyaman ketika aku bisa optimis dan melaksanakan tugasku sebaik-baiknya, seperti itu. Jadi Kak Silvi bisa ucapkan itu dengan penuh keyakinan dan hati yang tenang, bisa diucapkan setiap hari, boleh sebelum tidur, kemudian boleh juga sebelum beraktivitas gitu. Kira-kira Kak Silvi udah pernah nggak melakukan hal itu? Belum ya? Ya itu teknik sebenarnya yang bisa Kak Silvi lakukan. Dan apakah Kak Silvi siap nggak kira-kira kalau melakukan self talk atau bicara diri seperti itu? Siap. Oke. Kalau gitu boleh dong Kak Silvi coba dulu, mungkin boleh dengan menutup mata, kemudian boleh memegang dada seperti ini atau gini atau senyaman Kak Silvi, pokoknya mengucapkan dengan penuh keyakinan. Coba Kak Silvi ucapkan pesan baik untuk diri Kak Silvi. Aku coba ya. Iya, boleh. Aku pasti bisa, aku pasti bisa melakukan ini semua dengan baik. Aku tidak akan ragu dengan apa yang aku jalani hari ini dan seterusnya, karena hal-hal yang aku jalani selama ini adalah hal-hal yang positif. Oke, iya bagus Kak Silvi. Gimana nih rasanya setelah menerapkan wicara diri seperti itu? Alhamdulillah ada energi baik. Nah, ya kan ada energi baik aja. Karena sebenarnya pikiran kita, apa yang kita ucapkan itu energi kita untuk melangkah Kak Silvi. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau misalnya kita mikirnya yang buruk-buruk, ya yang datang buruk-buruk ya Kak. Iya, tapi kalau kita mikirnya yang positif, yang baik, insya Allah yang datang yang positif. Nah selama ini Kak Silvi masih ini kan mikirnya yang itu aja kan? Iya, hal-hal yang sebenarnya nggak harus dipikirin sih. Iya. Dan yang terjadi di tubuh Kak Silvi ya sakit ya. Iya, overthinking sendiri. Iya gitu. Jadi sekarang Kak Silvi tahu ya
dan siap untuk melakukannya. Siap. Nah, kira-kira mau dilakukan setiap kapan, atau mau tidur apa bangun tidur apa setiap hari, atau gimana nih? Mungkin karena fokusnya itu kalau mau tidur ya Kak, mungkin nanti aku coba deh kalau mau tidur aku itu sih lebih ke self talk sendiri. Iya, nah itu bagus. Saya senang Kak Silvi sekarang ini udah ada keceriaan yang muncul. Kalau tadi mungkin pas cerita, aduh sedih, ini Iya. kayaknya udah lebih sumringah. Alhamdulillah. Iya. Berkat ke Anggun juga nih cerita saya didengar, cerita iya. saya dikasih masukan. Iya, terima kasih. Saya juga terima kasih Kak Silvi berkenan untuk bercerita kepada saya. Gimana nih perasaannya Kak Silvi setelah tahu ada teknik ini, kemudian bisa melakukan teknik ini? Ternyata kayak apa ya, hal-hal seperti ini tuh bisa kayak dilakukan sendiri gitu loh Kak. Iya. Tapi karena mungkin karena ke bawah hal-hal yang negatif, masih ke bawah tertutup lah ibaratnya, masih tertutup hal-hal negatif, jadi untuk melakukan hal itu tuh sulit gitu. Tapi karena yang tadi udah cerita, udah apa namanya, udah dikasih saran masukan gitu-gitu, jadi pikiran-pikiran seperti itu mungkin lebih bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Kita apa namanya, memajukan apa yang menjadi namanya ini tujuan kita, Iya. lebih ke self talknya kita, lebih ke Iya. hal-hal positif yang telah kita lakukan. Oke. Jadi sekarang sudah sadar ya? Alhamdulillah sudah Kalau Lebih. kemarin masih bingung. lebih fresh, sudah Iya, bisa lah. alhamdulillah. Karena sekarang kita sudah berorientasi pada solusi. Kalau kemarin mungkin masih fokus ke masalah. Iya. Gitu. Oke. Ini kan Kak Silvi insya Allah siap untuk melakukannya, terus sudah mulai agak tenang Iya, ya. alhamdulillah. Ya, tidak usah panik, tidak usah cemas. Nah, ini kan waktu kita sudah 30 menit lebih ya Kak Silvi. Oke deh. Ya, nggak kerasa kan kita. Iya, Pak Ngobrol. kayak gini tuh rasanya tuh 30 menit tuh cepet banget Iya. gitu ya. Dan saya sebelum sesi konseling ini berakhir, saya mau tahu dong apa kesan dan juga pesan Kak Silvi selama sesi konseling bersama saya. Oke. Mungkin kesannya ini sih, cerita saya lebih didengar, terus dari banyaknya orang-orang yang mungkin apa sulit saya temui untuk saya bercerita gitu ya. Terus apa namanya, sesi konselingnya nggak kerasa Kak, soalnya kayak cerita biasa aja gitu ya, tiba-tiba ada masukan ya, itu mungkin energi untuk saya bisa apa namanya ini lebih plong dan lebih yakin kalau setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, seperti itu. Mungkin terima kasih juga Kak Anggun. Terus pesannya dari saya untuk Kak Anggun, semoga sukses terus ini. Amin, Kak Silvi juga. Ya, terus apa namanya, bisa membantu banyak orang lah. Contohnya seperti saya. Apalagi di usia-usia mahasiswa sekarang ini kan banyak ya Kak, kayak apa, mahasiswa yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang mungkin tidak baik menurut agama, terus atau malah kayak lebih baik dia ya udahlah mengakhiri hidup daripada dia harus bercerita dengan orang. Padahal dan kita bercerita dengan orang itu, siapa tahu orang itu bisa membantu kita, karena sebenarnya orang-orang yang seperti saya pun itu tidak melulu harus dikasih solusi sih, sebenarnya cukup didengar tuh itu sudah cukup membantu. Tapi karena Kak Anggun ini luar biasa, jadi saya dikasih solusi, apa didengar juga, dikasih masukan, harusnya seperti ini. Jadi itu sih Kak Anggun, sukses terus. Sebenarnya amin, terima kasih Kak Silvi juga. Sebenarnya memang didengarkan itu sudah menjadi bagian dari terapi. Jadi orang cukup didengar itu udah lega aslinya ya. Nah, saya di sini juga posisi saya tuh untuk menjembatani Kak Silvi menemukan solusinya sendiri. Tadi Kak Silvi yang sadar sendiri, yang tahu sendiri. Gitu. Oke Kak Silvi, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali, kemudian untuk update juga bagaimana kondisi Kak Silvi setelah sesi konseling ini. Baik, nanti kita bisa, saya bantu pantau, kemudian Kak Silvi juga bisa melaporkan progresnya ke saya, kira-kira gimana kan ya. Oke, nanti kita rencanakan untuk pertemuan mendatang. Diatur jadwalnya ya untuk progres saya nanti ke depannya.
Mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi ya setelah Kak Silvi menerapkan teknik self talk-nya, bicara dirinya, nanti bagaimana perkembangannya gitu ya. Saya akan coba terlebih dahulu. Iya, Semoga berhasil gitu ya. Amin, amin. Iya. Oke Kak, terima kasih ya Kak untuk Iya. sesi konselingnya ini. Karena saya setelahnya juga ada kegiatan, jadi Iya. saya pamit ya. Oke. Terima kasih konselingnya sudah. Terima kasih Iya. kembali ya. Semangat Kak Iya, terima Silvi. kasih. Iya, hati-hati.